Selamat sore teman-teman. Jadi pada kesempatan sore hari ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, di mana video sebelumnya saya menyampaikan bahwa metode yang saya buat ini mempunyai dua sistem yang harus saya jelaskan. Yang pertama, bagaimana cara menjaga siklus kehidupan lalat di kandang secara kontinu. Karena kalau kita mengharapkan hanya dari hasil pancingan, itu mustahil. Karena kehidupan lalat di alam itu kita tidak bisa prediksi dan kita tidak bisa menentukan apakah selamanya di lingkungan ini itu ada siklus kehidupan di alam. Kita tidak bisa. Oke, untuk mengetahui informasi selanjutnya silakan ikuti terus video ini sampai habis. Teman-teman, jadi kondisi pembangunan media sistem metode terbaru ini sudah hampir 80%. Nah, ini sudah dicor, tinggal diplester pinggirnya. Nanti biopon ini akan dibagi menjadi dua bagian, di mana bagian pertama yang di sini sebelah sini agar lebih jauh dari posisi dari kandang. Tujuan nanti ini dibagi dua teman-teman, agar kita memudahkan untuk mengganti atau memperbaharui media atau pakan maggot. Jadi pakan maggot yang baru berada di sebelah sini teman-teman. Kenapa sebelah sini? Nanti maggot yang lama nanti akan dipindah di sini. Setelah berumur 1 minggu, pakan yang baru ini akan menjadi pakan lama, dan pakan lama akan menjadi kasgot. Jadi ini di kasgotnya kita angkat, dan pakan baru menjadi pakan lama pindah ke sini lagi. Berputar begitu terus menerus. Karena ini bukan biopon pemeliharaan seperti biasa. Ini biopon pemeliharaan untuk dijadikan lalat. Jadi pakan dan medianya pun kita harus atur sedemikian rupa bagaimana caranya untuk agar tidak menjadi blunder di sini, tidak menjadi tempatnya tidak penuh. Ya wajib media atau pakan itu kita perbaharui setiap berapa hari atau berapa minggu sekali. Nah, itulah tujuan nanti biopon ini dibelah menjadi dua. Sedangkan arah untuk migrasinya cukup satu saja. Di sini got kecil saja nanti yang saya buat, dan sudah disiapkan lubang seperti ini. Nanti juga akan dilengkapi dengan atap, dan atapnya nanti mungkin setinggi batu yang 4 batu nanti menambah ke atas itu, dan diisi waring agar lalat di atasnya diisi waring agar lalat lainnya selain lalat BSF tidak mengganggu biopon ini. Di sini pipa ini bertujuan untuk lubang migrasi prepupa. Di sini ada got migrasi nantinya. Dan kenapa lubangnya harus dipakai L seperti itu, dan di bawah juga bentuk L, agar nanti lalat tidak akan menemukan cahaya di
dalam pipa tersebut. Yang pipa yang menemukan cahaya itu hanya satu jalur dengan pipa itu. Jadi dia tembus di kandang. Nah, ini kotak gelap, dan media kotak gelap ini akan saya taruh pasir nantinya. Saya sudah percaya bahwa pasir atau media kompos sangat senang prepupanya tinggal di media tersebut. Ketika prepupa berubah menjadi pupa, dia akan muncul di permukaan pasir atau media prepupa tersebut dan dia berubah menjadi lalat. Lama-kelamaan di atas pasir tersebut akan banyak cangkang nantinya. Nah, cangkang itu juga menjadi media prepupa berikutnya. Secara fisik sudah kita lihat hampir 80%, dan ini akan ada tambahan batu sekitar 4 batu lagi untuk menghalangi situasi yang di kandang agar tidak mengganggu, aromanya tidak mengganggu, dan untuk menjaga aroma agar tidak mengganggu lalat di kandang itu juga akan nanti saya terapkan sistem penyemprotan EM4. Ya, mungkin 2 hari sekali disemprot sedikit, yang penting jangan sampai basah. Karena media atau pakan maggot yang basah akan menimbulkan bau yang menyengat. Nah, itu caranya nanti untuk menjaga aroma yang ada di media ini agar tidak terganggu lalat yang ada di kandang. Cara untuk menjaga siklus agar tetap berlangsung. Jadi di biopon ini kita sudah taruh memang itu maggot. Seberapa banyak yang kita punya maggot, kita taruh di sini untuk dijadikan lalat. Mulai dari prepupa, maggot, sampai telur pun hasil dari kandang sementara saya akan taruh di sini nantinya. Akan dia berubah menjadi lalat. Begitu siklus lalat di kandang sudah banyak, di situ baru kita akan mengukur target berapa lalat yang akan kita produksi per 2 harinya. Itu akan diukur dari telurnya. Kenapa dari telur? Karena kita sudah mempunyai metode ini, jadi kita tidak mengukur lagi dari pupa. Biasanya teman-teman dan teman-teman yang lain mengukur dari berapa kilo yang harus dimasuk ke pupa yang masuk di kandang. Itu tidak lagi kita memakai metode itu. Cukup dengan mengukur berapa telur yang akan kita jadikan lalat dan berapa telur yang akan kita jadikan untuk pakan ternak. Disitulah kita melihat dari siklus kehidupan lalat ini akan kita tahu berapa keuntungan telur yang kita dapat. Jadi kalau siklus kehidupan lalat di kandang sudah mulai banyak, sudah mulai berkembang, nah disitulah kita akan mengetahui berapa persen telur yang kita hasil murni yang kita akan pakai untuk pakan ternak atau untuk kita jual, sementara berapa persen untuk kita kembangkan lagi untuk menjadi lalat. Nah, inilah mesin produksi lalat nantinya. Karena di sini semua mulai dari telur sampai prepupa sampai menjadi lalat, dia akan pindah ke kandang. Sedangkan lalat alam yang ada di sekitar ini itu hanya bonus. Bila lalat alam itu bertelur di sini, ya syukurlah, itu bonus buat kita. Jadi kita tidak bisa mengharapkan 100% dari lalat alam. Nah, ini kita membuat untuk kita mengetahui berapa banyak yang harus kita produksi untuk dijadikan lalat. Akan kita mengetahui untuk hasil telurnya berapa yang kita dapat, berapa persen yang kita produksi untuk lalat, itu akan lebih mudah.